Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel King Subhan TV. Dalam kesempatan ini kita akan mereview salah satu buku yang saya tulis ya. Ini bukunya judulnya Pemerintahan Asli Masyarakat Adat, Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis. Jadi buku ini memang diadopsi dari hasil penelitian ya. Di hasil penelitian saat itu mengenai tesis di Gajah Mada yang studi saya, tetapi tentunya dikembangkan kembali sehingga menghasilkan sebuah buku seperti ini. Esensinya dari tesis tersebut di ilmu politik Visipol Universitas Gajah Mada, tapi dikembangkan kembali ya. Dan buku ini salah satu buku yang menjadi literatur mengenai antropologi politik di Visip Universitas Siliwangi juga ya. Di mana di dalamnya membahas mengenai pemerintahan asli itu, mungkin ini mengenai bagaimana pola kehidupan yang berlaku di salah satu masyarakat adat, yaitu di kampung kita di Ciamis, Jawa Barat. Dan buku ini sebenarnya terbit udah cukup lama, yaitu April 2017. Ini rencananya mau ada cetakan edisi revisi sebetulnya tahun 2017 yang diterbitkan oleh penerbit The Publish dari Yogyakarta. Jadi bagi rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang berminat buku ini, silakan aja beli via online ya di situs The Publish Yogyakarta. Jadi situsnya itu ada di internet, situs DIP DEEP ya, DIP Publish. Jadi ada mungkin bisa pemesanan online untuk buku dalam bentuk cetaknya dan juga dalam bentuk buku e-booknya, bisa dalam edisi e-booknya. Silakan langsung saja, karena saya sendiri tidak menjual buku ini ya, kecuali dalam terbatas hanya untuk sebagai literatur dalam kepentingan mengajar saya di Visip Universitas Siliwangi. Jadi ada stoknya seperti ini. Dan buku ini juga direview juga oleh ilmuwan seperti Pak Dr. Bambang Udayana yang terhormat, guru saya juga di Gajah Mada, dan Profesor Purwosantoso. Beliau Pak Dr. Bambang Udayana memberikan catatan prolog ya di halaman awal. Jadi sebelum ke tulisan saya, beliau memberikan pengantar dulu, Pak Profesor Dr. Bambang Udayana MA, mengenai pemerintahan asli masyarakat adat, sebuah studi pengantar. Beliau memberikan review terhadap buku ini. Lampu depannya seperti ini bentuknya seperti ini. Kemudian buku ini juga dikomentari oleh Pak Dr. Bambang Udayana ya, tadi sudah. Salam Pak Dr. Bambang Udayana, semoga sehat selalu di Departemen Antropologi Universitas Gajah Mada. Dan di belakangnya ini, di sampul belakang, ada komentar dari beberapa ilmuwan dan juga pimpinan saya ya. Ada komentar dari Ibu Sandra Muniaga yang saat itu sebagai komisioner Komnas HAM RI ya. Beliau juga aktivis beberapa lembaga yang concern dengan pemberdayaan dan gerakan masyarakat adat. Ya, ini beliau memberikan komentar, mungkin saya dikatakan. Terima kasih ya Ibu Sandra sudah memberikan komentar terhadap buku ini. Nah, satu kehormatan juga bagi saya. Dan juga ada pimpinan saya, dekan, Visip, kemudian dosen senior dan
eh, Prof. Purwo Santoso ya. Prof. Purwo Santoso juga memberikan catatan terhadap buku ini. Jadi buku ini silakan dapat dijadikan salah satu literatur saja mengenai masyarakat adat di Indonesia. Tentunya masih banyak kelemahan dan juga perlu banyak perbaikan, makanya nanti akan ada edisi revisi dan saya juga akan kirim ke beberapa ilmuwan untuk ada pengkajian lagi untuk ada perbaikan terhadap isi buku ini untuk edisi revisi. Sementara isinya ini sampai bab 7 ya, termasuk penutup. Dimana intinya buku ini yang mengkaji mengenai banyak hal. Di bab 1 berbicara mengenai dilema kepemimpinan adat di Indonesia. Ya, kebetulan saya juga di Universitas Siliwangi di FISIP itu mengampu mata kuliah antropologi politik. Dan buku ini menjadi salah satu referensi dalam kuliahan tersebut. Bab 2 mengenai konsep dan prosedur kajian. Karena buku ini diadopsi dari hasil penelitian, makanya juga ada prosedur kajian yang dilakukan dalam mengkaji buku ini. Seperti konsep-konsep mengenai batasan-batasan, mengenai masyarakat adat, kemudian tentang konsep welfare community, ya itu menjadi landasan utama dari buku ini. Kemudian konsep tentang pemimpin dan kepemimpinan adat, unsur-unsur kepemimpinan adat, peran pemimpin adat, dan juga prosedur-prosedur kajian lainnya seperti kedudukan studi dalam ilmu politik. Karena basis keilmuan dan juga pekerjaan saya terkait dengan ilmu politik, maka kedudukan buku ini juga harus ada kaitan atau signifikansi dengan studi ataupun karir saya di bidang ilmu politik. Kedudukan buku ini atau kajian ini dalam studi ilmu politik itu masuk dalam studi antropologi politik. Kemudian bab 3 ini mengenai konsep pemerintahan asli. Konsep pemerintahan asli. Konsep pemerintahan asli sebetulnya tidak aneh kalau rekan-rekan yang mengkaji mengenai antropologi politik, tapi mungkin agak sedikit aneh bagi mereka yang tidak mempelajari mengenai antropologi politik. Jadi karakter pemerintahan asli itu sebenarnya masyarakat adat itu sebenarnya memainkan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pemerintahan yang ada di negara. Ya, walaupun memang itu bukan seperti negara secara formal gitu, tetapi fungsi-fungsi negara itu sebenarnya juga ada dalam masyarakat adat itu. Dari mulai mereka pemenuhan kehidupan sehari-hari sampai juga masalah kesehatan dan lain sebagainya adalah di buku ini lengkap sebenarnya. Dan ini pernah dibedah dulu di laboratorium ilmu politik, tapi nanti kalau dibutuhkan kita akan bedah buku lagi untuk penyegaran dan penyempurnaan buku ini. Nah, kemudian di bab 4 itu saya tulis mengenai masyarakat adat Kuta. Kampung Kuta sejarahnya bagaimana, kepemimpinan di Kuta itu seperti apa, sumber kewenangan pemimpin adatnya bagaimana, kemudian sumber kekuatan pemimpin adat itu bagaimana, kemudian mengenai apa sih yang menjadi popularitas dari pemimpin adat di Kampung Kuta di Ciamis, Jawa Barat itu. Jadi Kampung Kuta itu berada di salah satu kecamatan yaitu Tambak Sari ya, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kemudian pemerintahan asli itu seperti apa diimplementasikan di sana. Di sana juga ada beberapa pemimpin adat seperti Kuncen, ada sesepuh lembur ya. Ada juga pemimpin agama seperti ustadz atau kiai. Nah,
Di antara institusi-institusi itu ada yang menjadi penjaga amanah karuhun, misalnya seperti sesepuh lembur, ada juga apa yang menjadi penguasa hutan keramat, bagaimana mengelola hutan keramat di sana, hutan keramat Leuweung Gede, Gunung Aku, Gunung Semen, dan hutan-hutan lainnya. Kemudian bagaimana pola pengelolaan kedamaian di masyarakat adat, persaudaraannya, keamanan kampung juga bagaimana, itu ada dalam fungsi-fungsi pemerintahan adat di sana atau kepemimpinan adat. Kemudian juga bagaimana menjaga kerukunan hidup beragama dengan adat. Dan di bab 6 menjelaskan mengenai pemimpin dan pengelolaan pemerintahan adat. Itu bagaimana peran pemimpin di kampung kota mengenai pengaturan pendirian bangunan rumah. Itu nggak sembarangan rumah adat di sana, itu ada pola pendiriannya. Membangun rumah itu baik dalam bentuk materialnya, benda yang dijadikan bahan untuk pembuatan rumah itu tidak sembarangan. Ada aturan-aturannya. Pola rumahnya juga nggak sembarangan. Kemudian juga mata pencaharian, ya. Kemudian eksploitasi alam, pemakaian bahan-bahan yang berasal dari alam untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bagaimana resolusi konflik, peace building, pengaturan dan penyelesaian konflik di masyarakat. Kemudian juga bagaimana mereka melakukan fungsi empowerment, bagaimana masyarakat di sana generasi penerus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melanjutkan kepemimpinan adat. Kemudian juga ketangkasan, seni, dan lain sebagainya. Termasuk juga kemampuan bercocok tanam dan berkebun yang menjadi mata pencaharian masyarakat di sana. Nah, itu juga termasuk juga peran pemimpin adat dalam persoalan pelayanan, servis, ya, servis kepada masyarakat, kehidupan masyarakat. Kan kalau dipikir-pikir, fungsi-fungsi ini itu sebenarnya kan fungsi negara. Fungsi negara itu kan ada 3. Fungsi penting negara itu ada 3, yaitu pengaturan, kemudian empowerment, ya, kemudian juga budgeting, yaitu penganggaran, ya, fungsi negara itu. Ya, walaupun di sini tidak ada penganggaran, tapi kan fungsi-fungsi negara itu hampir sama dengan apa yang terjadi di masyarakat adat. Dan terakhir di penutup, ya, penutup atau ulasan mengenai kelemahan dari buku ini, temuan utama dan juga kajian untuk lanjutan untuk penyempurnaan buku ini. Kelemahan-kelemahan khususnya dalam mendapatkan data dan juga dalam analisis yang akan dikembangkan kembali. Tentunya kelemahan utama dari buku ini kan studinya memang di salah satu masyarakat adat, tidak di banyak masyarakat adat. Mungkin kedepannya akan kita bandingkan dengan masyarakat adat yang lain. Baiklah pemirsa, terakhir ya, karena ini hanya review singkat saja. Buku ini tebalnya kurang lebih 168 halaman dengan model ukuran buku 15,5 kali 23 cm. Itu. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk lebih jelasnya mungkin silahkan membaca buku ini, karena buku ini sudah beredar di pasaran sudah sejak lama. Dan untuk mengisi waktu saja, untuk mengingatkan kembali saya mereview buku ini. Terima kasih atas segala perhatian rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel King Sumbahan TV ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.